tangga-tangga yang dibangun di Gunung Padang itu ukurnya untuk orang kita, zaman ukuran kita, manusia besar kita, atau manusia yang lebih tinggi daripada kita. Ya. Dari situ aja, kalau kita mengenal pelajar arsitektur ya, tangga itu, adanya tangga tidak sekedar untuk pijakan orang naik ke atas, tapi sebuah gambaran seperti apa manusianya pada masa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber Kang Cakra Widiantara, selamat malam. Selamat berjumpa lagi bersama saya Muhammad Agus Salim dalam program di Historia Mistika. Selamat malam Kang Cakra. Terima kasih atas waktunya nih. Kita akan coba membahas seputar tentang historia yang berbau mistis juga. Saat ini di Indonesia khususnya itu juga yang berhubungan dengan historia, sejarah dan mistis itu sedang ada di salah satu situs megalitikum mungkin ya, yaitu di Gunung Padang. Nah, Gunung Padang ini juga sudah menemukan sudah mengupdate penelitian baru, Kang. Karena kemarin itu setelah diuji begitu uji karbon, yaitu lapisan terluar dari sebuah batu yang konon itu dapat diuji untuk mengetahui usianya gitu. Nah, ini menjadi salah satu petunjuk baru, teka-teki baru, meskipun sebelumnya juga sudah ada pengujian atau klaim ya. Nah, dan hasil uji karbon itu 6.000 sebelum Masehi. Walaupun sebelumnya juga para ilmuwan sempat menguji katanya itu 24.000. Tapi katanya juga 6.000 sebelum Masehi ini merupakan bagian terluar, belum bagian terdalam dan lain-lain. Tentu nanti ini mungkin akan lebih tua begitu ya. Nah, pertanyaannya di zaman usia 6.000 sebelum Masehi ini di masa siapa sih? Ya, walaupun saat ini masih dapat petunjuk 6.000 sebelum Masehi, tentu ini mungkin bisa kita telusuri gitu. Ataukah di zaman kerajaan? Kan kalau zaman kerajaan yang paling diklaim tertua saja itu Salaka Negara itu kan jauh ya. Jauh. Nah, mungkin ada yang mendekati, kita tarik ke prasejarah, banyak yang mengaitkan apakah ini zaman sebelum Nabi Adam diturunkan gitu. Karena sebagian tafsir mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam turun itu bumi pernah ditinggali, Kang. Gitu. Itu oleh bangsa jin begitu. Dalam beberapa tafsir itu ada. Ataukah memang di zaman Nabi Adam yang mendekati begitu? Kita mungkin bahas dari karena petunjuk atau clue-nya ini dari yang sudah diteliti secara ilmiah ini dari waktu, dari zaman begitu, 6.000 sebelum Masehi. Kira-kira menurut Kang Cakra, 6.000 sebelum Masehi ini itu ada di masa siapa sih? Kalau berbicara prasejarah, tentu ini bukan masa kerajaan nampaknya. Betul. Jadi kan di pantun Sunda itu ada kalimat samemeh ratu, samemeh negara, karuhun geus ngadegkeun tatanan. Artinya sebelum adanya raja, sebelum adanya negara, leluhur kita itu karuhun ya. Leluhur yang memiliki ilmu itu sudah mendirikan peradaban. Gunung Padang itu sebagai salah satu bukti peradaban leluhur kita yang sangat misterius ya, dan tentunya akan menjadi kesulitan bagi para peneliti siapa sih tokoh yang mendirikannya. Gitu. Nah, karena ada adegium ini dari Sunda gitu, artinya jangan berpikir bahwa setiap bangunan yang dibangun itu harus pada era kerajaan atau era negara. Sangat mungkin dan sangat diyakini ini kemungkinan besar dibangun pada era Kamandalaan kalau di Sunda. Jadi ada sebuah wilayah besar, bukan kerajaan, bukan negara, tapi ada tata wilayah, ada pemimpinnya gitu. Tetap walaupun Mandala tetap memiliki sistem serata kepemimpinan. Artinya kalau kita lihat ini di zaman kerajaan siapa, kayaknya memang sulit ya. Karena memang kemungkinan besar dan diyakini ini didirikan pada era sebelum mengenal namanya kerajaan. Berarti jauh dari sebelum itu ya? Ya, jauh sebelum itu. Dan peradaban yang mendekati itu kan ya kalau 6.000 sebelum Masehi ya, date karbonnya, itu kan berarti lebih tua daripada Mesir kan? Ya, betul. Piramid Mesir Giza itu kan 2.500 kalau salah, 2.500 sebelum Masehi. Nah, itu tentu di sana sudah ada sistem kerajaan di sana. Apakah di kita ada sistem kerajaan? Sepertinya
di kita belum mengenal sistem kerajaan, tapi masih menggunakan konsep kemandalaan. Seperti apa sih konsep kemandalaan itu? Kita bisa lihat di Baduy sekarang. Itulah konsep kemandalaan. Jadi ada sebuah wilayah, ada komunitas manusianya, tapi ada tatanya, ada aturan-aturan yang harus tepatin gitu. Itulah konsep kemandalaan. Nah, kalau kita lari ke runutan sejarah, ya sampai hari ini kita akan kesulitan kalau dari sumber sejarah, kalau harus bicara dari sumber sejarah. Tapi jangan lupa, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, mulai Injil, Taurat, termasuk Al-Quran, itu adalah sumber-sumber sejarah. Bahkan yang tidak perlu disangsikan lagi bagi orang yang beriman, validitasnya. Nah, kita bicara kenabian tadi. Rasanya memang, kalau kita ingin menemukan ya, ini yang lebih tepat itu di era Nabi siapa? Kalau kita lihat, kita yang tadi bilang betul Nabi Adam, tapi mungkin ini terlalu umum ya, terlalu umum. Kalau mungkin awal penciptaan manusia. Karena awal penciptaan manusia tidak akan, ya bukan tidak mungkin ngebangun di sini gitu ya. Nah, kita coba pendekatan-pendekatan yang coba kita selaraskan antara pengetahuan dengan keyakinan. Gitu. Mungkin ada persamaan konsep gitu. Ya, setidaknya ada kesesuaian konsep. Kesesuaian konsep. Ya, tahun dan konsep nih. Karena tadi kan udah muncul tuh ya 6.000 sebelum Masehi. Nah, ada nabi yang sepertinya karakteristiknya konsep-konsep keilmuannya itu hampir mirip apa yang diyakini orang Sunda. Karena kan Gunung Padang ada di Sunda nih. Kita bicara ke Sunda dulu. Itu Nabi Idris. Itu sekitar tahun 4.500 menurut tafsir ya. Bisa jadi lebih dari itu, bisa jadi sama 6.000 sebelum Masehi. Karena antar tafsir dengan ilmu pengetahuan kadang-kadang memang tidak selaras ya. Oke lah, kita yang paling dekat adalah Nabi Idris alaihissalam yang Allah turunkan sebagai nabi yang memiliki banyak keunggulan. Sepertinya selaras dengan apa yang sedang kita bicarakan ini tentang Gunung Padang. Nabi Idris itu dikenal orang manusia pertama yang mengenal aksara, mengenal tulisan menggunakan pena. Itu yang pertama, kelebihan dari Nabi Idris ya. Kedua, dia menguasai ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Jangan lupa Gunung Padang itu sudah hampir semua orang berpendapat emang tempat yang memang sangat cocok untuk melakukan penjelajahan astronomi atau mempelajari ilmu astronomi. Bisa jadi bahkan penempatannya pun sesuai dengan astronomi perbintangan. Ketiga, Nabi Idris ini dia orang yang pertama menguasai hitungan matematik. Gunung Padang itu tidak bisa dibangun tanpa hitungan, tanpa perhitungan itu. Harus tentunya dengan perhitungan yang matang. Perhitungan di mana ada keselarasan antara ilmu pengetahuan dengan spiritualitas gitu. Itu kan harus benar-benar dihitung kan, hitungan matematiknya. Yang selanjutnya dia menguasai ilmu kedokteran, ya, pengobatan kita abaikan itu. Yang paling penting, Nabi Idris ini dikenal sebagai bapak orang yang pertama mengenalkan arsitektur. Ini yang kerennya. Jadi ilmu arsitektur pertama itu digagas oleh Nabi Idris. Bahkan terkenal dia sepanjang hidupnya membuat 118 ya, sekitar 118 kota. Jadi dia bangun untuk kota-kota itu, walaupun tidak spesifik di tafsir ataupun di kitab kotanya mana saja. Setidaknya ada 2 yang dikenal, Mesir sama Babilonia. Itu yang diketahui. Di luar itu artinya kan masih banyak kota lain yang tidak masuk dalam tafsir atau memang tidak dicatat. Apakah mungkin Nabi Idris membangun di sini? Kan pertanyaan begitu. Ada kesan gitu. Kita ke kelebihan Nabi Idris dulu. Tadi udah dia ahli arsitektur. Nah, dia pun itu ahli tentang penataan batu. Ilmu penegakan batu gitu. Yang kemarin sama Kang Deddy itu dibingungin katanya gimana cara negakinnya luhur gitu sampai sekuat ini gitu. Membangunnya begitu. Nah, teknik teknologi itu sudah dikuasai oleh Nabi Idris. Sangat mungkin itu disebarkan kepada orang lain ya. Yang paling penting juga kita lihat bagaimana cara ibadahnya Nabi Idris pada waktu itu. Itu kan kayak sekarang kan sholat diajarkan Rasulullah ya. Itu kan berdasarkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya disempurnakan oleh Rasulullah gitu. Mereka itu mengadakan ibadahnya itu dengan cara berdiri kemudian bersujud di tempat yang tinggi.
Nah, itu ini kan lebih spesifik ya. spesifik Di tempat yang tinggi. Tempat ibadahnya apakah ada bangunan? Apakah ada bangunan masjid atau bangunan tertentu? Di sana disebutkan ibadahnya Nabi Idris itu di tempat yang tinggi atau tempat yang ditinggikan. Nah, Punden Berundak itu kan Gunung Padang Punden Berundak. Punden Berundak itu upaya leluhur kita membuat meninggikan suatu tempat tujuannya untuk sembahyang. Gitu. Seperti yang dilakukan kaum Nabi Idris pada waktu itu. Itu sih. Jadi ada apa ya, kesamaan konsep antara apa, keilmuan, Ya, antara pengetahuan dengan spiritualitas dan apakah dulu Nabi Idris sudah beragama apa sih gitu? Kalau sekarang mungkin Ya Islam populer di kalau di kita di Islam diyakini semua nabi itu beragama Islam Ya. ya gitu. Artinya di sini bukan Islam yang sebagaimana yang Rasulullah ajarkan Ya, kita, ya. tapi tauhid, monoteisme. Dan kita udah berkali-kali membahas bahwa orang Sunda ini dulu itu adalah penganut monoteisme. Artinya ada kesamaan di situ. Kedua, cara beribadahnya pun itu mereka membangun punden-punden itu di tempat yang tinggi. Kalau tidak ada punden, mereka maka menggunakan bukit atau gunung. Orang Sunda seperti itu. Karena apa? Orang Sunda sangat percaya bahwa namanya gunung itu adalah aksis mundi gitu loh, pusat kosmologi semesta, di mana gunung ini mengkonektivitaskan antara bumi bawah dengan bumi atas, dengan alam atas gitu. Itulah gunung sebagai aksis mundi yang paling dianggap paling tepat, yang sakral dan penting di dalam Sunda gitu. Nah, untuk membangun sebuah Gunung Padang itu kan juga ada dua asumsi. Ada yang memang mengaitkan ini sebagai upaya dilakukan oleh hal-hal gaib, bantuan jin dan lain-lain. Ada kemarin sempat dibantah oleh KDM bahwa leluhur kita itu sudah memiliki pengetahuan yang tinggi begitu. Betul. Ada nggak sih di Sunda begitu falsafah begitu atau isi sebuah naskah kuno yang mengatakan bahwa leluhur Sunda juga memiliki pengetahuan yang hebat sehingga bisa mendirikan batu-batu, membangun sebuah itu dengan pengetahuan gitu. Atau memang sebaliknya di Sunda mengenal dengan kekuatan spiritual itu, Kang? Jadi gini, kalau kita kan selama ini menganggap karuhun katanya kan, karuhun itu seolah-olah makhluk gaib atau sesuatu yang seperti gaib. Padahal dalam pengertiannya, permaknaan Sunda, karuhun itu adalah leluhur yang memiliki ilmu. Kita tanda kasihkan dalam kutip ya, leluhur yang berilmu. Artinya di sini memiliki ilmu pengetahuan, gitu. Orang tua yang pintar begitu kan? Orang tua yang berpengetahuan, pintar, gitu. Kan selama ini kan kita berpikir ya, banyak berpikir orang Sunda mungkin barangkali karun itu sesuatu yang gaib gitu. Betul, konotasinya ke sana pasti. Atau orang tua yang sudah tidak ada gitu. Padahal mah kalau dalam perspektif Sunda, budaya Sunda, jadi kan namanya karun itu adalah leluhur yang berilmu. Gitu. Oleh karena itu dari konteksnya akan nyambung dengan pertanyaan tadi. Apakah betul kata KDM gitu bahwa leluhur kita itu dulunya kan berilmu? Betul. Kalau bicara karuhun, karena di Sunda itu sangat kental identik dengan karuhun, gitu. Yang mana merupakan leluhur yang berilmu. Artinya ya bisa dipastikan bahwa Gunung Padang itu dibangun oleh leluhur kita menggunakan ilmu pengetahuan. Meskipun ya teknologinya seperti apa kita juga ya kalau ini kan petunjuk. Ada di pantun tuh. Jadi ada sebuah kalimat di pantun. Batu nangtung hante kulengen. Ini pertanyaan sekaligus menjawab Kang Deddy kemarin. Ini kok bisa ajek begini sih gitu kan, gitu kan. Bagaimana menancapkannya gitu. Nah, dijawab di pantun itu. Batu nangtung hante kulengen. Hante kulengen kosong. Batu itu berdiri tidak dengan tangan kosong. Tapi ku ilmu nu diturunkeun. Nih. Tapi ku ilmu nu diturunkeun. Artinya dengan teknologi, dengan pengetahuan. Kenapa batu-batu di Gunung Padang begitu kokohnya? Karena bukan semata-mata ditangtungkan kuleungeun tangan kosong, tapi dengan ilmu yang diturunkan. Inilah kemudian bertanya, diturunkan dari siapa? Itu ya kan konteksnya, jadi pertanyaan kita akhirnya, ilmu nu diturunkeun. Jadi ilmu berarti ini kan sifatnya ilmu yang memang turun temurun dari leluhur kita. Nah, tadi konteksnya dikaitkan dengan apa? Dengan Nabi Idris ya. Apakah mungkin Nabi Idris membangun di Gunung Padang? Itu kan pasti pertanyaannya kalau kita
pasti nih netizen akan ke sana pikirannya. Kita seolah-olah membuat klaim gitu bahwa yang membangun Gunung Padang adalah Gunung Padang kan Habib Idris. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ilmu pengetahuan ini asal muasalnya itu dari sana. Kemungkinan besar gitu. Yang diturunkan oleh Nabi Idris kalau kita lihat dari butuh catatan sejarah. Al-Quran itu kitab sejarah dunia, bukan soal di Arab atau di mana saja. Karena apa? Di sana digambarkan ada seorang nabi yang berpengetahuan, yang percis. Nabi Idris itu dikenal nabi yang sangat dekat dengan alam, sangat memperhatikan alam. Saking salehnya, dia itu memang pandai menjaga keseimbangan hubungan dia dengan Tuhannya, hubungan dia dengan manusia, dengan berbagi ilmunya itu, hubungannya dengan alam. Kenapa dianggap dekat dengan alam? Karena beliau itu sangat menghormati apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Bahkan dijadikan tempat ibadah, contohnya gunung dan bukit-bukit. Ini selaras dengan ajaran Sunda ya? Selaras banget, makanya saya berani memberikan ini. Tapi bukan berarti Nabi Idris membangun di sini. Itu pengetahuannya saja. Entah bagaimana itu keselarasan ya. Entah bagaimana ilmu itu sampai ke kita. Itu yang mungkin perlu dipelajari lebih lanjut sama kita. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Tapi setidaknya dasar-dasar karakteristik orang Sunda, leluhur Sunda itu kok dekat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Idris. Dan Sunda itu ada sejak kapan? Nah, ya itu kalau bicara Nabi Idris pada era Nabi Idris, ilmu pengetahuan itu ada di era Nabi Idris. Ya berarti tidak jauh masanya kan. Iya. Pengetahuan itu tersebar. Contoh kayak gini lah. Kita di era modern nih. Siapapun orang yang pernah kuliah di FISIP atau di ilmu dasar ilmu pemerintahan atau ilmu politik, ilmu sosial, itu akan terkenal namanya teori Maslow. Di Amerika. Teori segitiga gitu. Piramid. Teori Maslow itu apakah saya harus ketemu Maslow? Tidak juga. Selaku mahasiswa atau sarjana. Tidak juga, tapi saya menguasai ilmu Maslow. Dengan caranya buku-buku dan pengetahuan yang tersebar. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana ini ilmu itu menyebar? Ilmu Nabi Idris ini kemudian menjadi pengetahuan umum, luas, bahkan dipegang sangat spesifik dipegang sama orang Sunda nih. Ngerinya nih. Dipegang sama orang Sunda. Kalau di Babilonia, kalau di Mesir diceritakan di kitab bahwa Nabi Idris itu pernah ngebangun 119 kota wilayah baru. Dia bangun itu secara infrastrukturnya. Salah satunya adalah Babilonia dan Mesir disebutkan. Udah jelas berarti ada keterkaitan. Pertanyaannya, Sunda nih, yang nun jauh banget dari Timur Tengah, bagaimana bisa menguasai leluhur kita teknologi pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Idris, yang bukan diklaim lagi, tapi ini dicatat sejarah Al-Quran gitu. Tidak ada kebohongan di sana gitu loh. Itu data sejarah yang betul-betul valid gitu. Nah, kalau ke ilmu pengetahuan dan teknologi, ada juga yang berpendapat bahwa orang sekarang kan dengan orang dulu beda. Kalau diuji sekarang meminggul batu, kemudian tidak kuat, itu ya wajar saja karena sekarang tenaganya kecil, orang-orangnya kecil. Beda dengan zaman dulu. Menurut Kang memang pada zaman dulu orangnya seperti apa? Mungkin dianggapnya lebih besar gitu. Itulah sistem mistisnya yang dibangun. Kadang-kadang itu pengetahuan yang memang perkiraan yang kita tahu kemudian disampaikan. Itulah pengetahuan yang sifatnya memang non ilmiah ya kan. Nah, kita lihat saja fakta di Gunung Padang gini. Tangga-tangga yang dibangun di Gunung Padang itu ukurnya untuk orang kita ukuran kita, manusia besar kita atau manusia yang lebih tinggi daripada kita. Ya. Dari situ aja kalau kita pelajar arsitektur ya, tangga itu adanya tangga tidak sekedar untuk pijakan orang naik ke atas, tapi sebuah gambaran seperti apa manusianya pada masa itu. Kalau dia tingginya misalkan 4 meter, maka mungkin terap tangganya itu ya mungkin 1 meter gitu. Ini kan yang sekarang di Gunung Padang normal. 20-25 trapnya tuh. Artinya untuk langkah-langkah kaki seperti orang-orang seperti kita. Bisa kita bayangkan, kalau raksasa misalnya ngebangun, itu lebih tinggi lagi Kang Agus. Karena untuk mereka, untuk pijak. Ini untuk memang orang-orang seukuran kita. Cuma tadi dibilang, batu nangtung henteu kuleungeun kosong. Tapi ku elong diturunkeun. Artinya, mereka menyusun batu. Kan tidak hanya nangtungkeun nih, dibawanya, kan?
menyimpannya, menatanya itu bukan dengan tangan kosong, tapi dengan ilmu yang diturunkan, gitu loh. Ilmu pengetahuan. Di sini ada pasti kan ada ahli teknologi, ada ilmu pengetahuan yang strategi untuk memindahkan benda berat itu mungkin mereka sudah memilikinya. Kenapa? Selama ini kan kita ini terpenjara pikiran kita sejak era kolonial dia. Semua orang Nusantara hampir terpenjara berpikir bahwa leluhur kita itu bodoh gitu loh. Selalu begitu ya. Sampai akhirnya Lina Jurni, seorang Yahudi, membuat teori itu salah satu untuk menghancurkan kepercayaan diri suatu bangsa. Salah satu itu sebutkan bahwa leluhur mereka bodoh. Ini sudah menjadi sebagian pola pikir kita. Kita menganggap leluhur kita purba, gitu. Zaman batu, tidak punya teknologi. Dengan Gunung Padang ini terjawab bahwa mereka sebenarnya lebih cerdas, lebih tinggi teknologi daripada kita di era sekarang. Berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Nabi Idris yang membuat langsung Gunung Padang, tapi bisa dibantah mungkin kalau Nabi Idris kan ada di Babilonia. Atau mungkin kemungkinan yang kedua yang ini dibangun oleh tadi teori Nabi Idris nyampe ke Nusantara begitu digunakan, atau mungkin ini ada pengikutnya atau mungkin anak cucunya dari Nabi Idris gitu. Tadi kita ceritakan di kitab Nabi Idris itu membangun 118 termasuk itu kota dan wilayah. Yang disebutkan hanya 2. Bisa jadi kan? Bisa jadi, tapi ini bisa jadi ya kemungkinan. Perkiraan. Ini cocokologi boleh lah. Ini perkiraan. Mungkin saja ngebangun di sini, dia kemudian menyebarkan ilmunya itu sambil ngebangun Gunung Padang. Tujuannya untuk apa? Sama dengan yang ditafsir oleh semua orang, Gunung Padang adalah tempat untuk ritual. Untuk ritual ibadah kepada Tuhan, kan, kepada Sang Hyang Tunggal. Sama, di sana pusat ilmu. Jadi Gunung Padang, konsepnya itu ada keselarasan antara pengetahuan dengan spiritual. Inilah konsep dasar dari membuatnya Gunung Padang. Nah, kalau kita lihat dari catatan sejarah, Nabi Idris lah yang mendalami itu, menguasai ilmu itu. Bagaimana menggabungkan, menserasikan antara ilmu pengetahuan dengan spiritual. Gitu. Dan saya juga sempat searching tuh berkaitan dengan apa sih agama Nabi Idris. Ada satu kalimat mengatakan bahwa Nabi Idris menganut agama Adam Tauhid atau Tauhid Adam. Nah, ini menariknya di Banten sendiri, di Nusantara begitu, itu ada yang menganut agama Sunda Wiwitan yang menganut kepada nabinya dan Nabi Adam. Di Baduy lah ya. Di Baduy begitu tuh. Walaupun kemudian namanya awalnya berkenal Batara Tunggal kan, dikenalnya. Makanya bisa jadi Nabi Idris pun ketika di Sunda mungkin ada punya nama lain. Bisa jadi. Mungkin. Karena seperti Nabi Adam. Nabi Adam diberikan nama di Sunda itu Batara Tunggal. Bagi orang Baduy. Batara Tunggal. Batara Tunggal. Batara adalah penghormatan terhadap sosok. Kenapa Tunggal? Dia yang pertama turun ke bumi. Itu dalam pengetahuan Baduy. Terus ada lagi Batara Patanjala. Kita tidak tahu siapa Batara Patanjala. Apakah ini? Maknanya apa tuh Batara Patanjala itu? Patanjala itu kan jala itu kan air. Jadi dia yang Batara atau dewa yang memang mengurus jalannya air gitu. Kalau dari artinya Patanjala ya, walaupun bisa jadi itu betul-betul hanya nama saja gitu. Artinya orang Sunda yang terbiasa dengan hal seperti ini, ada sosok lain kemudian namanya berubah gitu loh. Ya bisa jadi kita tidak tahu wallahu alam siapa. Kalau Nabi Idris pernah ke sini, terus membangun peradaban di Gunung Padang, dia yang mempeloporinya, dia ngajarin ke masyarakatnya di Gunung Padang, mungkin akan ada catatan siapa sih namanya, gitu loh. Tapi tidak mungkin nama Idris, gitu. Pasti namanya nama lokal. Karena Nabi Adam juga diberi gelarnya Batara Tunggal. Batara Tunggal. Iya, gitu. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira itu kan PR-nya ya, PR-nya buat kita. Gitu.